سيدي الشيخ محمد أبي بكر محمد زيني بن عبد المنزل الأنجلي وخصوصا سيدي الشيخ الفهم بني سميت الجميع من شيوخنا ومعلمين وأساتذتنا أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصهم وكراماتهم وأن الله يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا وتسمع على هذه النية وعلى ونوبهم وسيأخذنا وعلى من سوف الصالحون وإلى مصطفى رسول سيدنا النبي وآل بيت النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi taufik dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di rumah yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama, yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di rumah ini, di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Faslun fi adabil alimi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab orang yang alim. Nah, jadi ini kita akan membicarakan adab atau tata cara apabila seorang yang memiliki ilmu, yaitu ujar kita orang yang berilmu agama, orang yang alim, atau ujar kita guru. Nah, jadi apabila seorang guru itu sebagaimana yang sudah diaturkan oleh akhlak atau tasawuf, ada memiliki adab atau tata cara. Artinya adab seorang guru, seorang yang berilmu agama. Untuk apa? Ya, pertama, apabila kita sebagai orang menjadi orang guru, seorang guru, nah kita koreksi diri kita, apa adab ini ada di diri kita atau tidak. Nah, artinya apabila tidak ada, nah berusahalah kita. Yalah, karena kita memiliki ilmu agama, maka berusahalah kita untuk melaksanakan apa yang diatur oleh agama, yaitu adab sebagai orang yang berilmu agama. Seorang guru bagaimana adabnya. Nah, artinya kemudian bagi kita yang tidak menjadi seorang guru, untuk apa kita mengetahui ini? Ya, untuk yalah supaya bagaimana kita berguru dengan seorang guru itu apa sesuai dengan syarat atau adab-adab seorang guru. Artinya ini pindah dari 17 macam ini, bilang 7 aja yang ada di seorang guru itu. Nah, bapikirai ini ada guru yang lain, bapikirai yang lain cari ini ada, ini kadada. Nah, biarin dulu guru lawan sini. Ya, nah, ini ada lagi yang lebih baik daripada sini, itu masalah adab. Nah, lebih baik kita belajar ke lain dulu. Ya lah. Nah, jadi ini ya lah. Kemudian Ujasidin bermula adab orang yang alim itu ada 17 perkara. Jadi 17 macam adab bagi
bagi orang yang memiliki ilmu agama, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang berilmu agama, atau juga kita orang yang dipanggil orang guru. Nah, adab seorang guru itu ada 17 macam yang harus ialah sidin laksanakan. Apa yang 17 macam itu? Pertama, ihtimal. Arti ihtimal yakni maksud daripada ihtimal menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan ia, yang menyusahkan akan dia guru tadi, akan dia orang yang alim tersebut. Apa maksud menerima? Yakni nang dikahandaki, ya, hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada sesuatu yang datang kepada inya orang yang alim, daripada segala yang menyusahkan akan dia orang yang alim tadi. Dan jangan lakas memarahi ia orang yang alim akan muridnya itu. Nah, jadi ujar sidin, adab yang pertama sebagai seorang yang memiliki ilmu agama, adab yang pertama seorang guru, sidin ihtimal, artinya menanggung resiko, menerima sesuatu yang mana sesuatu itu murid mendatangkannya daripada pertanyaan kah. Artinya apabila murid batakun, nah itulah seorang guru wajib dia menanggung itu pertanyaan. Artinya apa? Harus dijawab. Tapi apabila menjawabnya, akhirnya ada adabnya pula. Tapi intinya apabila murid bertanya itu wajib dijawab. Tapi menjawabnya kapan? Apabila ada kena adabnya. Tapi intinya dulu, apabila murid bertanya itu wajib ditanggung. Artinya ditampung. Iyalah, ditampung dulu. Kemudian atau murid mengerjakan sesuatu yang menyusahkan kepada gurunya, maka guru itu wajib menanggung. Dengan apa wajib menanggungnya? Yaitu dengan bersifat sabar. Iyalah, bersifat sabar dengan sesuatu yang didatangkan oleh murid kepada gurunya tadi. Ya, apabila seorang murid mengerjakan sesuatu yang sesuatu itu menyusahkan kepada gurunya, maka seorang guru itu adab yang pertama ialah tanggung dulu. Resiko itu ditanggung. Dan yang kedua, jangan lakas, jangan cepat marah lawan murid tersebut. Nah itu ihtimal. Artinya seorang guru itu ya harus ialah bersifat sabar. Kemudian ialah apa yang didatangkan oleh murid itu harus ditanggung. Ya, apabila murid bertanya ya harus dijawab. Tapi kapan menjawabnya itu kada langsung untuk kena ialah ringkas katanya menjawabnya apabila memang yakin gurunya itu jawabannya itu langsung jawab. Tapi apabila gurunya ragu-ragu, nah gurunya kena menjawab. Karena aku carikan dulu di kitabnya. Apabila gurunya ragu-ragu, nah itu apabila seorang murid bertanya. Nah itulah resiko seorang guru, itulah adab seorang guru, yaitu adab yang pertama ihtimal, menanggung, menerima
Ya, artinya menanggung resiko apa yang dari murid, menerima sesuatu apa yang didatangkan oleh murid. Ya, artinya seorang guru makin banyak muridnya, makin banyak tingkah laku muridnya. Ada nangka ini, ada nangka itu. Jangankan kita seorang guru, kita misalnya di rumah tangga aja, kita seorang ayah, kita sebagai guru bagi anak-anak kita, isi anak 2 lain-lain tingkah lakunya, anak 3 lain ketiganya, anak 4 lain keempatnya, ada 8 sama. Yalah, nah itu juga yalah yang namanya manusia. Nah itu kita apabila kita seorang guru harus menerima resiko, yalah kelakuan murid kayak apa. Nah itu kita harus bersifat sabar dan jangan lakas memarahi dengan itu murid. Yalah, jangan. Nah, artinya ya tadi sabar dulu. Sudah ditabur sekali, sabar. Yalah, 2 kali. Nah, sedang dah naikkan emosi sedikit. Yalah. Inya sudah 3 kali kada jual. Nah, ayo yalah. Sabar tuh habis dah. Artinya apa dah? Ya kalau lakannya dah. Ya itu ada ngali-ngali. Nah, itu apabila seorang guru. Nah jadi artinya apa? Nah, apabila dasar itu orang dasar bujur-bujur sudah beradab yang pertama, yalah sabar sudah sidin. Ternyata sidin marah juga, sarik juga lawan kita sebagai murid, berarti kitanya yang kelewatan, kitanya yang kelewatan. Ya sudah dipadahi dengan secara sindiran, pindah kada heran-heran, dipadahi secara terang-terangan, tapi secara umum masih kada paham juga. Hanya sidin salik, yalah dipadahi sidin perorangan. Nah itu sudah, yalah. Nah itu adab memang seorang guru. Nah itu adab yang pertama. Yang kedua, luzumul hilmi, yakni artinya maksudnya daripada luzumul hilmi yakni sayugianya. Bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilim, yakni yaitu tiada lakas marah. Nah, tadi yang pertama sabar menanggung resiko. Yalah, sabar menanggung resiko. Yang kedua, jangan cepat marah. Yalah, seorang guru nih, jangan tidak lekas marah. Tidak lekas marah, artinya jangan sikap benar marah, sarik lawan murid. Nah, jangan. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Artinya adab yang ketiga seorang guru duduk dengan haibah. Artinya duduknya dengan sopan. Yalah, kadang gurunya sambil mengajar duduknya, ya Allah, yalah, kayak lo adabnya. Apa misalnya garing nggak ada, punya penyakit kada, lainnya hanya punya penyakit tua ada sidin, ada awal lagi kecuali ini duduk sidin, nah itu lain lagi. Yalah, ini masih anunya. Yalah, kelakuan duduk mungkin ini nah duduk bagus lah, kerja bagus jalan loh. Nah jadi duduk tuh di sini adabnya
ialah dengan haibah, artinya dengan wibawa duduknya tuh nah, ialah duduk dengan wibawa. Kemudian atas kelakuan yang tetap, nah artinya duduknya tuh jangan nang, ialah berkelakuan nang macam-macam, kelakuannya macam-macam, ya artinya ujar bahasa kita tuh bagana lah. Nah bagana, nah duduk, ya lah. Nah serta menundukkan kepala, artinya tunjukkan bahwasanya kita seorang guru beda dengan seorang murid. Ya kan kalau nang murid ya tadi nya duduk sambil papenderan lawan kawan, ya. Tapi kalau guru jangan, ya lah, duduklah dengan haibahnya, dengan kelakuan yang tetap, disertakan menundukkan kepalanya. Nah itu adab yang ketiga ujar sini. Kemudian yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim, karena menegakkan daripada zalimnya itu. Nah yang keempat, seorang guru itu disuruh untuk jangan takabur hati sidin. Jadi hati kita, nih hati kegenang tahunya Pak. Ya lah. Jadi hati kita itu walaupun kita seorang guru, jadi hati kita tuh jangan merasa hebat, merasa lebih berilmu dari muridnya. Jangan merasa hebat dari muridnya. Dari semua hamba Allah ya, khususnya muridnya yang di saat itu ialah jadi. Jangan merasa hebat. Nah kecuali boleh seorang guru itu takabur dengan muridnya, nang mana muridnya itu hanya menzolim kepada sang guru tersebut. Boleh ia takabur, bersombong diri, ya lah. Apa misalnya muridnya ini zolim benar, apa mahinakan benar lawan gurunya, ya lah. Madahkan gurunya susah ini, ya lah. Sini pakai baju nang harga 5 juta, ya lah. Nah boleh, ya lah, supaya nang menzolimi lawan sidin nang murid tadi tangangan, ya lah. Karena susah sidin nih, baju yang dipakai sidin nang 5 juta, ya itu bisa, ya lah. Nah boleh takabur kepada orang yang zalim kepada diri beliau, tapi dengan niat pun supaya orang yang zalim itu ampih menzalimi sidin, ya lah. Nah, tapi ini nah hendaknya man sudah jangan sombong, biar orang zalim kah biar aja dihatakan, ya lah, dihatakan. Yang penting kita hati jaga, jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain, ya. Nah itu adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, memilih tawadu. Yakni maksud tawadu merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majelis orang banyak. Yang kelima, seorang guru itu sidin memilih tawadu. Sidin memilih merendahkan diri apabila berkumpul dengan orang banyak. Apabila di majlis orang yang banyak, sidin ialah tawadu, merendahkan diri, kada hendak, ialah hati sidin kada hendak dibanggakan, ialah sidin hendak sama orang aja. Nah itu tawadu hati, ialah artinya apabila di kumpulan orang banyak, sidin ialah hati sidin hendak sama aja lawan orang, ialah sama aja lawan murid,
Nah, apabila di kumpulan yang banyak, ialah sidin tawadhu, merendahkan diri. Nah, apabila pada perhimpunan orang banyak dan pada majelis orang yang banyak. Jadi pertama sabar, yang kedua jangan cepat marah, yang ketiga duduklah dengan haibah, dengan kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala, yang keempat ialah jangan takabur, yang kelima tawadhu, yang keenam meninggalkan bergurau-gurau. Itu bergurau-gurau lah, kalau berburu-buru tak ada. Meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Nah, apabila sudah seorang guru itu nyalah bagagayaan itu jangan tapi lagi, tinggalkan. Pemain-main jangan tapi lagi. Ya, apabila kita sudah seorang guru, ialah tinggalkan. Nang bagagayaan, nang bagurau-gurau, belolocoan, itu tinggalkan. Artinya apa? Dikurangi. Yalah, dikurangi. Nah, dikurangi, yalah bermain-main, tuh kurangi. Inya kawan tinggalkan salarian. Nah, itu adab yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan. Yang ketujuh, seorang guru itu, adab seorang guru kasih sayang dengan seseorang yang belajar lawan inya. Jadi kasih sayang dengan orang yang belajar lawan inya, artinya muridnya itu disayanginya. Yalah. Dan berperangai seorang guru tadi dengan lemah lembut daripada pekerjaannya gurukah atau perkataan gurukah. Nah, lemah lembut, jangan kasar. Yalah, gawian perbuatan jangan kasar. Nah, itu tanda seorang yang berilmu itu kasih sayang kepada orang yang belajar kepada beliau. Nah, kasih sayang itu adab yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu. Dungu tuh iya juga kita bodoh, bungul bahasa Banjar, atau orang yang bebal. Ya. Nah, apabila kita seorang guru, pas ada murid itu, ya Allah, pembabal benar, dijelaskan sudah kada paham juga, kayak apa? Nah, menanti dan memeriksa dengan perlahan, di mana jadi muridku nih pina lambat benar pahamnya, di mana di hati koreksi. Yalah, dirihati murid itu, kenapa jadi inya kada sampai paham, di mana inya salahnya. Yalah, jelasakan pulang sekali. Yalah, kada paham juga lagi. Nah, tanya pulang takuni, di mana ikau kada pahamnya. Sini pahamlah, inggih, sini pang pahamlah. Nah ini, nah muliki pulang. Nah itu adab seorang guru, yalah, yaitu menanti, menunggu dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang bodoh atau orang yang bebal.
Ya, artinya apabila murid itu ya Allah pina pembabal benar, ya lah, artinya ya ada pemahaman, ya lah, ya murid ada, angka itu, ya lah, pasti ada, ya lah, di mana salahnya? Nah itu kita periksa, kita iti, kita nanti kita koreksi di mana ini jadi kada pahamnya nih. Salahnya di mana? Ya, masing-masing. Ya, nah, ya tadi, ya masing-masing murid. Nah, jadi kita harus koreksi, periksa, tunggu, ya. Nah, dari pertanyaan orang yang bodoh dan orang yang bebal. Ya. Jadi makin banyak muridnya, makin ya lah macam-macam kelakuannya. Kita jelaskan ke sini, punya lain, ya lah. Nah ini dijelaskan yang lain pula, ya lah. Nah, kepak, ya lah. Nah adab nih, yang harus kita jaga apabila kita menjadi seorang guru. Nah, 8 aja. Yang ke-9, membaikan lah, artinya mengatakan baik, mengatakan bagus, itu membaikkan jalannya, dan membetulkan akan orang yang, nah itu kemungkinan ada cetakan tertinggal setelah kalimat orang yang, akan orang yang bebal dan orang yang jahil dengan, nah itu kalimat mau tertinggal kemungkinan ketinggalan cetakan, orang yang bebal dan orang yang jahil dengan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan memarahi dan menggergetak akan orang yang baru belajar. Nah jadi adab seorang guru yang ke-9, membaikakan, membetulakan akan orang yang bebal. Dengan apa? Membaikakan, membetulakan orang yang bebal, orang yang jahil, dengan cara menunjukkan, memadahakan akan jalan kebaikan. Nah ini adab seorang guru. Iyalah, artinya apabila murid itu tak salah jalan dalam masalah ibadah kan, nah padahal kan naka ini nang bujurnya pintarai, yalah nangka ini nang bujurnya cara ibadahnya, ya. Jadi apabila ada murid itu pembabal, ada murid itu nang jahil, maka tunjukkan, betulakan, baikakan jalan mereka, yalah, sehingga jalan mereka itu menjadi jalan yang benar, yalah. Nah misalnya apabila ada dari muridnya tagawi nang maksiat, yalah, tagawi nang maksiat, nah padahal jalanakan, tunjukkan jalan yang benar, yalah, jangan memarahi, yalah. Sudah murid itu tak salah gawi, dimarahi pulang, lah itu gurunya nang kada beradab, yalah. Jadi apabila murid itu tak salah jalan, padahi tarik, kamu salah jalan sini nah nang bujurnya, yalah. Jangan sudah jalan salah ke jalan, dimarahi pulang, disalikin pulang. Nah itu gurunya nang kada beadab ngarannya, yalah. Nah kemudian pulang
Apabila murid itu hanya saja belajar lawan kita, jangan digergetak-gergetak. Ya, ini murid hanya masuk, kamu hafalilah juz amma. Hanya sehari masuknya disuruh menghafal juz amma. Ya, sejusan disuruh. Iya dah, ini ambil juz sudah seolah. Ya, kenapa digergetak? Ya lah, artinya apabila murid nang hanya tuh disayangi dia dulu, sayangi dulu, ya lah, biar dia dulunya, ya lah, nyenang semangat, semangat ya, ya lah, nyenang nang kada semangat ya tadi, digigit tapi ya timbul, ya lah. Nah, jadi apabila murid nang hanya baru belajar, nah itu jangan digergetak, artinya diancam-ancam, ya lah. Artinya disuruh apa-apa yang pindah berat baginya, yalah berat baginya. Artinya kenapa? Karena dengan murid hanya itu kita kada kawal lagi membaca keadaan inya. Yalah, lain murid yang sudah setahun kita sudah kau membaca. Nah ini orangnya nih apabila disuruh menghafal sikap menghafal. Yang ini disuruh menghafal lambat menghafal. Kada pergi lambat, kada menghafal nih. Nah ini tahu kita biar menghafali tetap lambat menghafalnya, tahu dah. Iyalah, apabila sudah setahun tuh tahu dah. Kelakuan murid itu tahu dah. Iyalah, kawan dah kita seorang guru membaca. Iyalah, tapi nyenahannya itu kan kawan lagi. Iyalah, ya sudah setahun tuh tahu dah. Ini orangnya semangat. Suruh aja menghafal sikap. Kenapa inya semangat dan inya mau menghafali. Bahkan ini semangat disuruh menghafal, nah tahu kita awak tuh harusnya suruh hafal tuh ini semangat tuh, ya lah. Tapi ini ada orang murid tuh ini disuruh menghafal, koler menghafal, ya lah. Aku lihat menghafal lagi lah, ada, ya lah. Banyak kita ya lah, kalau mau di MI baru lulus, ya lah suruh menghafal nih, dah hafalilah, ya. Sudah sampai harinya, hafalah. Ada menghafalin dah ikam di rumah ada begitu ya lah ada begitu gitu ya lah ada gitu lah kehafal kenal memberi buah dia karena sabar ya Allah ya lah ayo nah hafalilah hafalin ya dia bukan menghafali hafalnya tapi itu mah nanggung iman karena menghafali itu bang ya lah ada murid kita ya lah hafalilah jadi sudah sampai waktunya ya setelah hafalan hafal ada hafalilah ya ada ya udah kalau ada apa lagi lah tidak ada dah ya nah ya sudah tahu jadi tadi tahu dia dah murid itu apabila inya mahab dasar tujuh menghafali insya Allah sikapnya hafal ya tapi memang kalau murid itu memang dasar ngalih menghafal biar walaupun ini menghafal ya lah dia tadi hafal lagi kan ada aja menghafal lah ini menghafalin lah tapi kita hafal lagi hafal lagi pasaran juga ya lah ayo tunggu sabar tunggu ya lah. Nah jadi Mujasidin adab yang ke-9 baikakan betulakan akan murid tersebut apabila ada murid itu jalan-jalan yang salah. Artinya apabila kita tahu murid itu salah jalan, padahakan, yalah, jangan lagi jalan situ, salah, yalah. Nah, bujurakan, padahakan kayak apa jalan yang baiknya. Nah itu adab seorang guru yang ke-9. Yang ke-10, jangan malu daripada mengata tidak aku tahu atau mengata wallahu a'lam tatkala artinya ketika syak atau ragu-ragu. Jadi kita syaktu ragu-ragu pada masalah atau belum zohir, arti zohir belum nampak akan dia masalah. Yakni jikalau ia seorang guru itu syak
pada masalah itu. Tiada tahu atau tiada tahu ia guru akan masalah itu, maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam, atau ia mengata tiada aku tahu masalah ini. Dan jangan malu daripada mengata yang demikian itu. Nah, adab yang ke-10, ringkas katanya, apabila ada seorang murid bertanya akan satu pertanyaan, sedangkan seorang guru tersebut masih ragu-ragu dalam jawabannya, jawaban yang ditanya oleh murid tersebut, ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya sudah yalah, atau nang banget lagi, belum nampak, belum ada bayangan di dalam pikiran, dalam akal, dalam otak guru tadi apa jawaban murid tadi. Maka di saat itu seorang guru yang memang beradab, jangan malu, jangan supan menjawab aku kada tahu. Menjawab wallahu a'lam. Nah, artinya apabila ada murid bertanya, ulun batakun lah, ini apa? Nah, aku rasakan ada bayangan. Nyalah, adanya bayangan tapi aku masih ragu jawabannya. Nah, aku minta maaf, aku kada akan menjawab. Insya Allah, yalah, aku jawab di pertemuan yang akan datang. Insya Allah, aku carikan dulu jawabannya di kitab. Nah, artinya apa? Guru itu kada gengsi bapadah kada tahu lawan murid apabila murid bertanya dengan satu masalah. Yalah, kadang murid bertanya jawab, murid bertanya jawab, walaupun jawaban itu tidak ada di kitab, hanya dengan pikiran. Nah, itu jangan. Yalah, itu menandakan guru itu bukan adab seorang guru bukan seperti itu. Yalah, makanya ya tadi, kalau yalah seorang guru nang dasar bujur-bujur, yalah beradab dengan adab seorang guru, yalah nya kada mau nang sesi tanya jawab tuh kada mau sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab itu kan langsung nanya langsung jawab ya. Nah, kalau guru nang dasar beradab, jadi boleh bertanya dengan lewat kertas. Nah, nanti dijawab di pertemuan yang akan datang. Ya, dapat dijadikan dulu di kitab mana? Ya, nah itu kalau guru nang dasar bujur beradab. Kenapa? Ya tadi karena kemungkinan besar yalah dari pertanyaan-pertanyaan murid itu pasti ada yang masih kaur jawabannya, masih ragu-ragu, itu pasti dah. Dia sealim apapun yalah, nah kecuali walinya Allah Ta'ala. Yalah, ada orang Batak pernah ada gurunya membukakan kitabnya, nah jawabannya yalah, nah di hadapan sini apa lagi? Tata jawaban. Di kitab ini jawabannya ini. Yalah. Kenapa? Wali Allah Ta'ala. Yalah. Nah, gurunya langsung nah. Ya ada orang Batak pun, nah gurunya membukakan kitabnya. Kurang kan melihat Pak, sidinnya dong melihat. Yalah. Nah, jawabannya di kitab ini, halaman ini. Yalah. Nah, jawabannya ini, gini. Jelas. Yalah. Nah, karena menurut aku, menurut aku tuh hati-hati tuh, ya lah itu kalau dari akal pikiran gurunya benar aja, ya lah, nah bukan dari kitab. Nah jadi mujahidin jangan supan mengatakan aku kada tahu, jangan supan mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam ini kan sama aja Allah Ta'ala jangan tahu, aku kada tahu.
Yalah, artinya jangan supan bapadah aku kada tahu. Ketika yalah masalah yang ditanyakan murid itu, seorang guru tadi ragu-ragu dalam jawabannya. Yalah, atau jawabannya belum ada nampak di kitab mana. Yalah, nah maka jawab yalah, jangan supan menjawab aku kada tahu. Yalah, nah seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah, kejadian Rasulullah, inna rajulan sa'alan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ayyul biladi asyarru faqala la adri hatta as'ala Jibrila fasa'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Yang artinya bahwasanya seorang laki-laki bertanya akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, apa negeri yang terlebih jahat? Jadi seorang laki-laki ini bertanya lawan Rasulullah, wahai Rasul, negeri apa nang jahat benar? Negeri apa nang jahat benar, nang lebih jahat? Jahat benar ujar kita. Artinya negeri apa dari nang di dunia ini, nah negeri apa nang paling jahat? Mana Pak Rasulullah menjawab? Maka sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjawab, apa ujar sidin? Tiada aku tahu. Nah, aku kada tahu ya Rasulullah, negeri apa yang paling jahat di dunia ini? Ya aku kada tahu. Makanya apa? Hadangai dulu lah. Bahasa kita tah. Nah hadangai dulu. Aku hendak bertakun dulu lawan Jibril. Nah ya Rasulullah, hingga aku bertanya kepada Jibril. Artinya ujar Rasulullah, nah hadangailah aku tanggung dulu. Aku tanggung soal ikan. Aku hendak bertakun juga dulu lawan Jibril. Artinya Rasulullah kada supan menjawab aku kada tahu. Padahal Nabi tak, Rasul tak. Artinya apa? Ya kehendak. Yang mana? Iya Jibril setumat dulu. Jibril, jawaban akan Allah Ta'ala, negeri apa yang paling jahat? Ya kannya Rasulullah hendak. Tapi sidin kada hendak. Karena sidin kada tahu. Nah inilah sidin melanjarakan kepada umatnya. Kepada seorang guru, apabila ditanya orang sedangkan kada tahu jawabannya, jangan supan menjawab aku kada tahu. Nah Rasulullah mencontohkan, memberikan contoh kepada umat-umatnya. Kenapa Rasulullah? Maka bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Jibril. Nah artinya apa? Rasulullah menjawab, hadang dulu aku tampung dulu pertanyaan nikah. Aku hendak bertakun lawan Jibril dulu. Apa? Bertakunlah Rasulullah lawan Jibril. Bertakun sih, saya sini laksanakan bertakun juga lawan Jibril. Ya lah, artinya apa? Iya tadi, hadanglah aku tampung dulu soal ikan, aku carikan. Nah, seorang guru tadi carikan di kitab mana? Ya, mutolaah, carikan di mana langgasannya bayangan ini jawaban ada. Carikan, jangan ada dicarikan. Guru ini jangan kada mencarikan, carikan. Ya lah, artinya laksanakan kan. Utanggung soal tadi, aku hendak mencarikan dulu di mana jawaban nang yakinnya. Ya lah, carikan. Nah itulah risiko seorang guru. Ya lah, risiko seorang guru. Kenapa Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril? Kenapa malaikat Jibril menjawab? Maka jawabnya malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, tiada aku tahu. Aku ingin kada tahu juga. Ujar Jibril, aku kada tahu juga. Ya, hadang dulu. Ujar Jibril nih.
hadang dulu lah wahai Nabi Muhammad, hadang dulu. Aku hendak bertakun lawan Allah Ta'ala dulu. Malaikat Jibril yang kada sopan kepada aku kada tahu. Padahal apa malaikat Jibril sudah. Mana apa malaikat Jibril? Hingga aku bertanya akan Tuhan yang Maha Besar. Nah, artinya malaikat Jibril aku bertakun jual lawan Allah Ta'ala dulu ujar Jibril. Artinya apa? Di sini hadis Rasulullah memadahkan Rasulullah hanya kada sopan bapadah aku kada tahu. Jibril dia kada sopan bapadah aku kada tahu. Masa kita seorang guru nang manusia nang banyak dosa ini hanya memiliki teta guru ialah sopan bapadah aku kada tahu. Ya Allah, luar biasa. Jadi adab yang ke-10, jangan sopan, jangan malu bapadah kada tahu. 10 dah, 7 lagi. Ya. Waktunya sudah setengah 9 Pak. Ya, habis akan setiap 9 ya hanya tonton. Ya, 7 lagi. Nah, ya 10. Ya. Lalu kita baca ratib lagi. Nanti kita sampai 9 lah. Nah, jadi sampai 10 dulu. Ya, adab kita seorang guru. Nah, artinya ya, dengan kita belajar ini, nah khususnya pian seandainya ulun ada tidak terlaksanakan daripada adab seorang guru, nah mohon ditabur, ya mohon ditabur, taburakan ya ulun, karena kini bukan ulun seorang guru. Nah apabila ada alanggar daripada adab yang 10 barang dulu, ya kita sampai 17 inya ada ulun kada terlaksanakan salah satu, yalah sebutingnya ada kada terlaksanakan, yalah kena lupa, yalah mohon ulun minta lawan yang taburakan ulun, yalah nah supaya yang sudah tahu adabnya kayak apa, nah ulun jadi tahu. Nah mudah-mudahan ya tadi ulun sebagai seorang guru mudah-mudahan kawa melaksanakan apa adab yang dianjurkan oleh syariat agama, yaitu tasawuf, akhlak, yalah yang menganjurkan kepada seorang adab seorang guru. Yalah, nah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga yang kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan mati beriman, mati dalam keadaan membuat Islam yang sempurna, mati dalam keadaan taubat daripada semua dosa-dosa, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bighairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah SAW, ala man nabi salafun as-salihun wa ala man nabi masyayikhuna al-fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-salihin wa imatul mujtahidin summa ila ruhi khususan sahibir radi al-habib syamsul syumus al-hadim nufus al-habib Abdullah bin Al-Ain sallallahu yu'idu alaina min barakatihim wa salihim wa anwarihim wa rahmatihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah bi sirril Fatihah.